Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayyad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2 subtema 1 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah ciri-ciri bahasa pada iklan. Kemudian yang kedua, fungsi dan proses pencernaan pada manusia. Dan yang terakhir, ketiga adalah tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal, yaitu ciri-ciri bahasa pada iklan. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Di sini ada gambar seorang anak ya, seorang siswa. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif. Nah, persuasif itu nama lainnya adalah ajakan atau mengajak. Tujuan kenapa menggunakan bahasa persuasif adalah agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan pada iklan tersebut. Jadi inilah ya dibuatnya bahasa iklan, yaitu dengan bahasa yang persuasif. Ciri-ciri bahasa iklan yang baik dan benar. Di sini yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Nah, di sini ada kata logis ya, berarti masuk akal maksudnya. Jadi bahasanya bahasa yang masuk akal, tidak susah, tidak rumit, melainkan bisa diterima dengan nalar atau pikiran kita. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Nah, ciri bahasa iklan yang kedua nih sama dengan tujuan ya, atau digunakannya bahasa pada iklan yang di atas ini ya. Persuasif atau ajakan, dan disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan atau yang diutamakan. Nah, ini penting nih dalam pembuatan iklan, jangan sampai salah dalam penggunaannya walaupun sudah menggunakan bahasa dengan kalimat persuasif. Ketiga adalah menggunakan bahasa yang menarik orang untuk mengetahuinya. Jadi ketika ada orang membaca, bahasa iklan yang bagus adalah langsung orang untuk membacanya secara sempurna dari awal hingga akhir. Jadi ketika baca sedikit langsung dia baca gitu, ada rasa ketertarikan. Nah, itu berarti berhasil tuh yang membuat iklan seperti itu. Keempat, menggunakan ungkapan atau majas yang memikat dan memiliki daya sugesti bagi khalayak. Nah, ini juga terkadang kalau kita melihat iklan sekali dua kali, tiba-tiba kenapa iklan itu kok bisa langsung kita hafal gitu. Nah, berarti iklan itu sudah berhasil menggunakan ungkapan atau majas yang memikat penontonnya, yang meliriknya, yang melihatnya dengan sempurna. Nah, ini keberhasilan suatu iklan ketika orang lain dapat menirukan atau mengulang kembali iklan yang sudah diiklankan di layar media cetak maupun elektronik. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima ya. Teks iklan harus menuju sasaran. Jadi targetnya sesuai dengan target. Jadi kalau targetnya untuk umum, maka iklannya dibuat untuk umum. Kalau iklannya permen, misalkan, berarti tujuannya untuk anak-anak. Lebih diutamakan ke anak-anak, kalaupun ada orang dewasanya sebagai pendukung saja. Dari sini mudah-mudahan sudah jelas ya bahasa iklan dan tujuan dari iklan tersebut. Kita lanjut ya, ini contoh. Berikut beberapa contoh bahasa dalam iklan. Di sini ada 4 contoh bahasa dalam iklan dan terkadang sekaligus sebagai judul dari iklan itu sendiri. Nah, nomor 1, hidup sehat dimulai dari pola makan yang baik dan makan makanan bergizi. Ini bahasa iklan ya. Nah, kalau kamu perhatikan ini bahasa iklan. Kemudian kedua, hidup bersih, hidup sehat. Nah, bahasanya sederhana, namun syarat akan padatnya suatu kata. Jadi nggak bertele-tele bahasanya.
Ketiga adalah sehat dengan air putih, berarti menunjukkan bahwa kita harus banyak minum di sini ya. Bahasanya singkat, jelas, dan padat. 4. Nah, di sini juga sebenarnya bahasanya sudah mengajak dengan persuasif nih. Buah dan sayur, nomor 4 ya. Buah dan sayur mengandung serat alami, memperlancar pencernaan, mencegah sembelit. Nah, ini bahasa yang jelas tujuannya. Pertama, mengandung serat alami. Kedua, memperlancar pencernaan. Yang ketiga, tujuannya sudah jelas, mencegah sembelit. 4 ini adalah contoh bahasa yang terkadang kita temukan dalam iklan-iklan yang ada. Dari sini, kita mudah-mudahan kamu bisa membuat bahasa dalam iklan yang baik dan benar sesuai dengan arahan dari ciri-ciri bahasa iklan. Kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu fungsi dan proses pencernaan pada manusia. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Fungsi utama sistem pencernaan. Nah, kalau kita bahas proses pencernaan atau fungsinya, maka di sini ada kata fungsi utama adalah untuk memproses makanan yang dimasukkan melalui mulut. Nah, ini penting ya, yang harus kamu garis bawahi, bahwa fungsi dari pencernaan atau sistem pencernaan yaitu untuk memproses makanan yang dimasukkan melalui mulut. Kita lihat gambarnya, di sini ada organ pencernaan manusia yang kalau kita perhatikan ya lengkap ya. Ada mulut, ada kerongkongan seperti ini yang ada pada tubuh kita. Kemudian ada lambung, usus halus dan usus besar, lalu ke anus. Nah, masing-masing memiliki tempat dan fungsinya masing-masing. Pertama adalah mulut. Kalau kita perhatikan di sini ada mulut, kemudian adalah di sini ada kotak tentang keterangan yang ada pada mulut dan selainnya. Mulut tempat makanan dihancurkan dengan menggunakan gigi. Ini adalah tempat makanan pertama masuk, kemudian dihancurkan atau dihaluskan. Setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan seperti pipa yang ini ya. Nah, ini pipa nih yang ada pada manusia sebenarnya. Kerongkongan adalah saluran penghubung mulut dengan lambung. Dari mulut ke sini ke lambung. Termasuk di dalamnya kerongkongan itu adalah tempat proses masuknya udara ke dalam tubuh. Makanya kalau kita makan, jangan berbicara. Nanti akhirnya tersedak karena ada makanan masuk, ada udara masuk. Jadi satu-satu, kalau makan ya makan fokus, jangan berbicara. Kalau berbicara ya berbicara, jangan makan. Kemudian dari kerongkongan masuk ke lambung. Nah, lambung itu adalah tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Dengan bantuan enzim, 3 enzim di sini. Pertama, membunuh kuman, mengolahnya, lalu mengolah makanan itu sendiri. Dari lambung lalu menuju ke usus halus. Nah, gambarnya seperti ini ya. Beda antara usus halus dengan usus besar. Dimana kalau usus halus itu adalah tempat ya, kalau berdasarkan keterangan ini, tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi sari makanan yang masuk ke tubuh kita setelah masuk ke lambung, misalkan ada buah masuk, maka buah tersebut vitamin dan lain-lainnya, mineral yang ada di dalam buah itu akan terserap di usus halus. Jadi semua makanan yang bergizi akan diserapnya di sini. Dari usus halus sudah masuk, maka lanjut ke usus besar. Nah, di sini makanya masuk ke sini usus besar. Nah, adapun kalaupun penyakit, nah, misalkan usus buntu, berarti di daerah sekitar sini ya, ada di ususnya yang harus dipotong. Nah, masuk ke usus besar, kita kembali lagi dari usus halus ke usus besar. Nah, di usus besar ini adalah proses penyerapan air yang tersisa setelah usus halus dilalui, yaitu tempat penyerapan air sisa, penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisa. Jadi dari sini ya muternya, lihat, perhatikan baik-baik pada gambar. Dari sini sebelah kiri ke sebelah kanan muternya. Jadi emang karena prosesnya menyerap air, makanya yang dikeluarkan kotoran pada tubuh kita bentuknya agak padat. Karena sudah habis terserapnya, baik air, seratnya sudah diserap, kemudian tersisa di sini usus besar, maka disedot lagi, diserap lagi air yang ada,
maka keluarlah kotoran yang pada tubuh kita. Ini adalah skema atau alur masuknya makanan yang akhirnya keluar pada tubuh kita. Nah, berikut proses pencernaan pada makanan ya. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia ada 6 ya. Macam-macamnya ada 6. Di sini ada ingesti, namanya ada ingesti, proses memasukkan makanan melalui mulut. Jadi ingesti itu nama proses masukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian mastikasi adalah proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Ini nama-nama yang ada pada proses pencernaan manusia ya. Deglutisi adalah proses menelan makanan di kerongkongan dari mulut kemudian ke kerongkongan lalu ke lambung, namanya digesti. Proses pemecahan makanan dari zat kompleks melalui molekul-molekul lebih sederhana dengan bantuan enzim lambung. Kemudian ke yang kelima, absorpsi. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Nah, ini tulisannya salah ya. Tapi pada dasarnya ini usus halus. Kemudian yang keenam, defekasi. Adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. 6 hal ini adalah proses pencernaan makanan berkaitan dengan tubuh manusia. Mudah-mudahan dari sini sudah paham akan fungsi dan organ pencernaan pada manusia. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi ketiga. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Materi ini bermuatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Di sini kita lihat ada contoh ya, atau ciri-ciri dari tangga nada mayor. Pertama, ciri-ciri dari tangga nada mayor bersifat riang gembira. Kemudian yang kedua bersemangat. Ketiga diawali dan diakhiri dengan nada do. Dan yang keempat mempunyai interval 1-1,5, 1-1,1,5. Jangan sampai tertukar ya, atau kamu salah dalam membedakan antara tangga nada mayor dan minor. Karena kalau salah menyebutkan ciri-ciri, maka bisa jadi kamu salah juga dalam menentukan atau memberikan contoh lagunya. Ada 2 contoh lagunya di sini ya, ada lagu nasional dan lagu daerah. Kalau lagu nasional bersifat riang gembira dan bersemangat, di sini sudah dicontohkan. Ada Indonesia Raya, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, Bangun Pemuda-Pemudi, Dari Sabang sampai Merauke, dan Maju Tak Gentar. Semua lagu ini dinyanyikan dengan gembira, dengan semangat yang tinggi. Kemudian lagu yang daerahnya ada Ampar-Ampar Pisang, ini lagunya dengan riang gembira, dan Gundul-Gundul Pacul dengan semangat yang luar biasa, serta Apuse. Nah, 3 lagu ini adalah contoh lagu daerah yang dinyanyikan dengan tangga nada mayor. Sedangkan kalau tangga nada minor, nah di sini ada cirinya dulu kita bahas. Bersifat sedih, kurang semangat. Yang kedua, ketiga diawali dan diakhiri dengan nada la. Kemudian yang keempat mempunyai interval 1,5, 1,1,5, 1,1. Contoh lagunya dari lagu nasional adalah Syukur, Indonesia Pusaka, Mengheningkan Cipta, Bagimu Negeri, dan Gugur Bunga. Semuanya ini lagunya dinyanyikan dengan sedih ya, dengan haru. Makanya beda ya antara tangga nada mayor dengan tangga nada minor. Sedangkan lagu daerahnya adalah O Inani Keke. Ini lagunya dinyanyikan dengan agak sedih nadanya. Inilah tangga nada minor yang dapat saya berikan penjelasan. Mudah-mudahan dari sini kamu sudah bisa membedakan antara lagu dengan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Begitu juga bisa menjelaskan, bisa memberikan contoh baik lagu nasional maupun lagu daerah. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, jawablah keempat soal latihan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat.
Jika kamu kesulitan dalam menjawab soal latihan berikut, silakan mengulang kembali videonya dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menjawab soal yang kamu anggap sulit tadi. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Jawablah dengan hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 2 subtema 1 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.